Sebelum masuk pada pembahasan kita, di sini saya akan menjelaskan apa itu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah suatu proses sistematis untuk menilai aktivitas, relevansi, dan kualitas kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Evaluasi kurikulum juga dapat kita ketahui yaitu sebagai alat penting untuk memastikan kurikulum tetap efektif, relevan, dan berpihak pada murid. Ini adalah langkah krusial dalam menjaga mutu pendidikan dan menyesuaikan pembelajaran dengan perubahan zaman. Mengapa evaluasi penting dalam proses pembelajaran? Evaluasi memiliki peran sangat penting dalam proses pembelajaran karena berfungsi sebagai alat ukur, umpan balik, dan perbaikan. Evaluasi ialah bagian integral dari pembelajaran yang membantu guru dan siswa untuk merefleksikan, menyesuaikan, dan meningkatkan proses belajar agar berjalan lebih efektif, bermakna, dan berpihak pada perkembangan peserta didik. Siapakah yang terlibat dalam evaluasi pembelajaran? Dalam proses evaluasi pembelajaran, banyak pihak yang terlibat, karena evaluasi bukan hanya tugas guru saja. Evaluasi pembelajaran adalah kerjasama guru, siswa, orang tua, kepala sekolah, dan pemerintah. Semua punya peran agar proses belajar berjalan lebih baik dan lebih tepat sasaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari mind mapping saya dengan materi strategi yang akan dilakukan untuk melaksanakan evaluasi kurikulum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan evaluasi. Baik, di poin pertama kita akan membahas tentang menilai aktivitas pembelajaran. Ya, artinya di sini guru dapat mengetahui sejauh mana strategi, metode, dan materi pembelajaran yang digunakan sudah mencapai tujuan yang diharapkan. Contohnya, apakah siswa memahami konsep yang diajarkan? Apakah metode diskusi kelompok efektif bagi siswa kelas tersebut? Jika hasil belajar rendah, hal ini menjadi sinyal bahwa strategi pembelajaran perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Poin selanjutnya adalah tentang meningkatkan mutu kurikulum. Artinya, evaluasi memberi masukan untuk memperbaiki isi, metode, dan urutan penyajian materi dalam kurikulum agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Contoh, jika siswa kesulitan pada topik tertentu, mungkin materinya perlu disederhanakan atau dibuat lebih kontekstual. Ya, kurikulum bisa ditambahkan dengan aktivitas yang menumbuhkan keterampilan abad ke-21 seperti critical thinking, kolaborasi, dan komunikasi. Selanjutnya ialah menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa. Artinya di sini evaluasi membantu mengenali keberagaman karakteristik siswa seperti minat, bakat, latar belakang, dan gaya belajar. Ini memungkinkan kurikulum menjadi lebih fleksibel dan kontekstual. Contoh, di daerah pertanian, materi bisa dikaitkan dengan kehidupan petani setempat. Nah, di sini kita dapat menggunakan media, yaitu menggunakan media gambar, video, atau infografik agar siswa lebih mudah memahaminya. Dan bagian selanjutnya adalah kita akan masuk pada langkah-langkah evaluasi. Nah, di sini kita akan masuk pada identifikasi indikator capaian pembelajaran. Nah, di sini kita akan mengetahui apa yang dilakukan untuk mengidentifikasi indikator capaian pembelajaran. Menentukan apa yang ingin dicapai oleh siswa setelah pembelajaran ini disebut indikator capaian pembelajaran, seperti siswa mampu menjelaskan konsep tertentu dan siswa bisa menyelesaikan soal dengan tepat, dan siswa menunjukkan sikap kerjasama dalam kelompok. Tujuannya ialah agar evaluasi fokus pada tujuan yang jelas, bukan sekedar mengukur hafalan saja.
Selanjutnya ialah kumpulkan data atau observasi, asesmen, dan wawancara. Di sini apa yang dilakukan? Mengumpulkan informasi atau bukti tentang proses dan hasil belajar siswa. Bisa dilakukan dengan cara yang pertama ialah melakukan observasi yang di mana itu mengamati aktivitas siswa di kelas. Dan yang kedua ialah asesmen, yaitu seperti tes, tugas, dan kuis. Dan yang ketiga ialah wawancara. Di sini kita bertanya langsung pada siswa atau guru. Dan tujuannya ialah mendapatkan gambaran nyata tentang bagaimana siswa belajar dan apa yang mereka capai. Dan selanjutnya ialah analisis data, yang dimana di sini apa yang akan dilakukan, yaitu melihat dan mempelajari data yang sudah dikumpulkan untuk yang pertama ialah mengetahui apa yang berhasil, dan yang kedua ialah menemukan masalah atau kendala, dan yang ketiga ialah membandingkan dengan indikator capaian. Tujuannya ialah untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran dan menemukan bagian yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ialah refleksi dan tindak lanjut, yang dimana di sini yang dilakukan ialah refleksi, guru berpikir kembali tentang proses pembelajaran, yaitu apa yang berjalan baik, apa yang tidak. Nah, ditindaklanjuti dengan merancang perbaikan pembelajaran seperti yang pertama ialah mengubah metode, dan yang kedua ialah menyusun ulang materi, dan yang ketiga ialah memberikan bimbingan tambahan untuk siswa. Tujuannya ialah agar pembelajaran terus berkembang dan lebih berpihak kepada siswa. Dan selanjutnya ialah kita akan masuk pada alat evaluasi. Nah, di sini kita akan masuk pada kuesioner siswa dan guru. Apa itu kuesioner siswa dan guru? Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang diberikan siswa atau guru untuk mengumpulkan informasi. Fungsinya yaitu yang pertama ialah mengetahui pendapat, pengalaman, dan perasaan siswa terhadap pembelajaran. Dan yang kedua ialah mengetahui penilaian guru terhadap efektivitas metode dan materi pembelajaran. Contohnya ialah apakah materi yang dipelajari mudah dipahami, bagaimana cara guru menyampaikan pelajaran. Selanjutnya lah kita akan masuk pada hasil asesmen formatif dan sumatif. Di sini kita akan mengetahui apa itu asesmen formatif. Asesmen formatif ialah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui pemahaman siswa secara bertahap. Dan asesmen sumatif ialah penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengetahui pencapaian akhir siswa. Fungsinya ialah mengukur pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, yaitu menjadi dasar guru untuk menyelesaikan pembelajaran selanjutnya. Contohnya ialah tes, kuis, tugas, proyek, dan portofolio. Selanjutnya kita akan masuk pada refleksi guru, yang dimana itu refleksi guru adalah proses di mana guru mengevaluasi cara mengajarnya sendiri secara jujur dan terbuka. Fungsinya ialah yang pertama ialah menyadari apa yang sudah berjalan baik, dan yang kedua ialah menemukan hal yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran. Contohnya ialah apakah siswa antusias saat saya menggunakan metode diskusi? Dan apakah waktu pembelajaran cukup atau perlu diperpanjang? Selanjutnya kita akan masuk pada forum diskusi, yang dimana di sini adalah diskusi terbuka antara guru, siswa, atau antar guru untuk membicarakan pembelajaran. Fungsinya ialah yang pertama ialah bertukar pendapat dan pengalaman, dan yang kedua ialah mendapat masukan langsung untuk meningkatkan proses pembelajaran, dan yang ketiga ialah menumbuhkan rasa memiliki terhadap pembelajaran di kelas. Contoh kegiatannya yang dapat kita ambil ialah diskusi kelompok guru di sekolah, diskusi bersama siswa setelah pembelajaran, atau rapat evaluasi bersama. Selanjutnya kita akan masuk pada perlibatan pihak terkait. Di sini kita akan masuk pada pihak terkait yang pertama ialah guru, yang dimana perannya adalah sebagai pelaksanaan utama kurikulum di kelas, dan yang kedua ialah melakukan evaluasi pembelajaran melalui asesmen, observasi, dan refleksi, dan yang ketiga ialah memberikan masukan mengenai kekurangan atau keterlebihan kurikulum berdasarkan pengalaman mengajar langsung. Tujuan perlibatannya ialah agar kurikulum tetap relevan, fleksibel, dan sesuai kebutuhan siswa di kelas nyata.
Pihak terkait yang kedua ialah kepala sekolah, yang dimana perannya ialah yang pertama, menyusun kebijakan dan mengarahkan pelaksanaan evaluasi di sekolah. Dan yang kedua ialah mengawasi dan memfasilitasi guru dalam proses evaluasi dan perbaikan kurikulum. Dan yang ketiga ialah menyediakan dukungan administratif, sarana, dan pelatihan yang dibutuhkan. Tujuan perlibatannya adalah untuk memastikan kurikulum dijalankan secara terstruktur dan merata di seluruh satuan pendidikan. Pihak yang terkait selanjutnya ialah siswa, yang dimana di sini perannya ialah menjadi sumber utama umpan balik karena mereka mengalami langsung proses belajar, yaitu dapat memberikan masukan melalui kuesioner, wawancara, atau forum diskusi, dan membantu mengevaluasi apakah kurikulum menarik, sesuai minat, dan mudah dipahami. Tujuan perlibatannya adalah agar kurikulum lebih berpihak pada siswa dan sesuai dengan gaya serta kebutuhan belajar mereka. Dan pihak terkait yang selanjutnya adalah orang tua, yang dimana perannya yang pertama ialah memberikan masukan tentang perkembangan belajar di rumah, dan terlibat dalam forum komunikasi atau survei yang disediakan sekolah, dan mendukung pelaksanaan kurikulum melalui kerjasama antar rumah dan di sekolah. Tujuan perlibatannya adalah membangun kolaborasi 3 pusat pendidikannya, itu sekolah, rumah, masyarakat, seperti yang dikenakan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kita akan masuk pada hasil evaluasi. Di sini kita akan masuk pada perbaikan modul ajar. Modul ajar yang digunakan guru dalam pembelajaran bisa saja belum sepenuhnya efektif. Hasil evaluasi membantu guru mengetahui bagian mana dari modul ajar yang perlu. Yang pertama ialah yang disediakan, yang kedua ialah diperjelas dan instruksikannya, dan yang ketiga ialah disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Contohnya ialah jika banyak siswa tidak memahami suatu topik, maka materi atau aktivitas dalam modul bisa diperbaiki agar lebih menarik dan mudah dimengerti. Selanjutnya kita masuk pada penyesuaian strategi pembelajaran, yang dimana strategi mengajar yang digunakan guru mungkin tidak cocok untuk semua siswa. Dari hasil evaluasi, guru bisa mengganti atau menyesuaikan pendekatan pembelajaran, seperti yang pertama ialah mengubah metode ceramah menjadi diskusi kelompok, yang kedua ialah menggunakan media pembelajaran yang lebih visual, dan yang ketiga ialah memberi waktu belajar yang lebih fleksibel. Ya, tujuannya ialah agar pembelajaran menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa. Selanjutnya kita masuk pada peningkatan kompetensi guru, yang dimana evaluasi bisa menunjukkan bahwa guru memerlukan pelatihan tambahan, misalnya yang pertama dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran, yang kedua ialah dalam penerapan asesmen formatif, dan yang ketiga ialah dalam pengelolaan kelas yang aktif dan partisipatif. Tindak lanjutnya ialah sekolah atau kepala sekolah bisa memberikan workshop, pelatihan, atau bimbingan teknis agar kompetensi guru terus berkembang. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari evaluasi kurikulum adalah evaluasi kurikulum adalah proses penting dan berkelanjutan. Melalui strategi yang tepat, perlibatan semua pihak, dan penggunaan alat evaluasi yang sesuai, kita dapat memastikan bahwa kurikulum berjalan efektif dan berpihak pada siswa. Mari bersama-sama terus meningkatkan kualitas pembelajaran kita ya.